Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tidak tetap semangat ya. Selamat datang kami ucapkan di Instagram Live dari KPP Pratama Tapak Tuan. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga tapi sering bikin bingung karena sering di-share, yaitu tentang aktivasi akun DJP, akun Cortex, dan juga pendaftaran KODJP. Nah, oke, pada seperti yang kita ketahui ya, teman-teman semua, tahun 2025 ini kita punya aplikasi baru nih, yaitu aplikasi Cortex dalam rangka menyelesaikan penemuan dan tracking pajakan. Kalau tahun lalu kan kita itu pakai aplikasi DJP online ya, dia benar-benar bertahun. Jadi tahun ini kita pakai aplikasi Cortex dan apa ya kak bedaan aplikasi yang tahun lalu mungkin semuanya itu masih menggunakan DJP online, baik kalau mau DJP bersama maupun benar. Dan tapi sejak 2025 semuanya itu sudah menggunakan Cortex. Cortex itu sistem administrasi pajakan yang berbasis secara digital dan semuanya itu modern dan terintegrasi. Tambahkan jadi setiap pelaporan akun bukti pemotongan baik dari instansi ataupun dari perusahaan terintegrasi kepada setiap karyawannya. Ya, kita di sini mau mengajak kawan pajak untuk aktivasi akun Cortex-nya dan melakukan kode otorisasi ataupun sertifikat digitalnya tadi. Oh, jadi sebelum kita melakukan pelaporan nanti untuk SPT akun PPH tahun pajak 2025, pertama kita harus sudah aktivasi akunnya dan juga sudah punya sertifikat KODJP untuk semacam tanda-tangan gitu ya Kak. Jadi KO itu gunanya untuk tanda tangan elektronik gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalau pajak pelaporan SPT tahunan lalu tadi diperlukan ketika hadir kode otorisasi DJP. Nah, jadi agar nanti pelaporannya lancar dan tidak tersendat atau terkendala, baiknya sebelum masuk periode pelaporan sudah disiapkan dahulu ya Kak, bagaimana? Oke, tapi Kak bilang tadi harus aktivasi akun dan harus punya sertifikat KODJP yang untuk penandatangannya. Itu gimana sih Kak cara untuk aktivasi? Apakah harus datang ke kantor pajak atau kita bisa aktivasi sendiri gitu? Yang pertama sih kita coba dulu secara pribadi dari nanti kawan-kawan pajak itu bisa dari Google-nya, dari internetnya bisa cari Cortex DJP, kemudian bisa cari aktivasi akun Cortex-nya secara pribadi. Nanti di situ ada email, nomor handphone, juga ada foto secara langsung. Nah, tapi kalau misalnya kawan pajak itu terkendala di bagian email atau nomor handphone-nya, kadang dia mungkin emailnya sudah penuh ini atau mungkin email yang sudah diganti, nomor handphone itu sudah diganti. Kalau terkendala di situ, nanti kawan pajak bisa datang ke kantor pajak terdekat, maupun KPP ataupun di KT 2KT supaya kita update datanya. Jadi untuk perubahan yang esensial seperti nomor handphone dan juga email harus di kantor pelayanan pajak terdekat ya kan. Bisa juga di KP 2KT ya, bisa di KP 2KT bisa. Nah, kalau tidak ada perubahan semua itu berarti bisa aktivasi di rumah, bisa pribadi sendiri di rumah. Oh, baik. Jadi tadi caranya hanya buka halaman resminya aja ya Kak ya. Halaman resminya Cortex DJP dan pajak.go.id. Lalu kita klik bagian aktivasi akun ini ya, bagian aktivasi akun diisi semua data tadi. Tinggal diikuti aja ya Kak, saya transparan gitu. Mudah sekali ya Kak ya. Mudah tadi. Kalau memang udah ada jebakan email dari bank sih insya Allah semuanya lancar. Ya, itu harus dilakukan oleh semua orang yang mau lapor SPT nantinya ya Kak. Ini kita di bawah itu lebih baik dari sekarang. Jangan sampai kita sudah masuk periode untuk laporan SPT tahunan tahun pajak 2025.
Jadi untuk aktivasi akun sudah jelas sekali ya kawan pajak. Yang pertama kita tinggal ke halaman resminya aja, bisa dari Google ya tadi kan ya. Lalu tinggal klik yang bagian aktivasi akun sudah dilewati. Kalau untuk yang satu lagi tuh Kak, tadi aktivasi akun, lalu yang kedua adalah permintaan sertifikat digital KODBP. Kalau itu gimana Kak cara? Untuk yang KODBP atau sertifikat digital itu dari kalau sudah berhasil login kawan pajak, nanti bagian portal saya di situ ada permintaan kode operasi DIP atau sertifikat digital. Masukin passwordnya itu minimal 8 digit, terdiri dari berusaha kecil, angka sama karakter. Ini saja kunci pagar, tanda F atau tanda S2 itu disesuaikan. Jadi kalau untuk permintaan sertifikat digitalnya tadi kita harus masuk dulu ya Kak ke akunnya. Sudah masuk ke akun baru kita ke bagian profil lagi ya Kak, di bagian portal saya lalu ke profil jadi ada penetapan kode otorisasi. Itu tadi yang kayak tanda tangan ya Kak ya, tanda tangan tapi versi digital atau tanda tangan elektroniknya. Jadi ini tadi untuk submit si SPT tahunan di bulan dari kawan pajak mungkin masih ada yang belum tahu nih Kak, kapan sih pelaporan SPT tahunan untuk tahun pajak 2025 ini? Dan untuk pelaporan SPT tahunan, bagi yang orang pribadi itu dimulai dari Januari 2025 sampai dengan Maret 2025. Tapi untuk yang badan transaksi kemarin itu dari Januari sampai dengan April 2025. Jadi dimohon kepada wajib pajak untuk mempergunakan waktu tersebut secara maksimal. Bahkan kalau bisa memang sudah dari awal waktu ini Januari sudah bisa ya sebelum Januari sih kita sudah aktivasi akun, sudah aktivasi verifikasi. Jadi di tahun depan itu semuanya lancar. Baik Kak. Jadi yang kedua setelah aktivasi adalah kita harus buat wadah verifikasi untuk sertifikat kita dalam mengirim SPT tahunan di kayak ini berlaku untuk PNS saja atau dari swasta juga atau siapa aja nih Kak yang wajib siapa aja? Siapa aja lagi siapa aja dari seluruh wajib pajak ini di Indonesia kemudian di wilayah Jakarta kita imbau untuk melakukan aplikasi akunnya karena misalnya nih kita suatu paniskan ya Kak ini nanti kalau sudah takutnya di bendahara itu mereka menerbitkan gampang tuh. Nah, jadi kalau kawan pajak belum aktivasi akunnya bendaharanya ketika benar-benar dia tidak valid linknya atau linknya karena belum aktivasi akun. Jadi makanya jadi harus mengulang lagi untuk menggunakan titik waktunya. Dia memang wajib sih tapi dia tuh baru untuk itu ya kayak dari sisi bendahara pun mewajibkan pegawai di kliniknya untuk segera aktivasi untuk kepentingan kantornya juga dalam pembuatan bukti potong. Karena di konteks tadi itu terintegrasi, jadi dikatakan apa yang dilakukan bendaharanya untuk dipotong itu diintegrasi di akun podcast ASN-nya ataupun pada pegawainya. Jadi diharapkan mungkin di tahun depan pegawainya itu tinggal melakukan sesuai dengan bukti potong yang diinput oleh si bendahara. Paling mungkin memang ada bukti potong yang di luar dari yang bisa kita cek. Baik, jadi untuk pertama yang ASN mungkin ya Kak yang P3K juga dan juga pegawai di instansi pemerintah maupun di instansi dokter swasta wajib sekali ya untuk memperhatikan terkait dengan aktivasi akun podcast ini karena ternyata kendalanya juga karena kalau belum menjadi kendala di kantornya juga ya Kak untuk ada baiklah, jadi kawan pajak seperti yang disampaikan Kak Ensa, bagi kawan pajak yang dalam
seperti PNS, P3K, pegawai swasta di pemerintah ataupun di swasta. Status gerak aktivasi akun konteks dan juga penguatan KODJP untuk persiapan kita dalam laporan SPT tahunan tahun pajak 2020. Itu ya Kak ya, benar betul. Nah, gimana nih Kak, misalnya terjadi kendala dalam tadi aktivitas penggantian email, penggantian dan bendaharanya juga mengalami kendala nih Kak dalam pembuatan foto. Apakah bantuannya seperti apa nih Kak dari DJP? Untuk kendalanya jadi iya bisa tindakannya atau pada boleh datang langsung pakai itu saat ini bisa kita lihat seperti hendaknya atau masalahnya ada di mana. Tapi kalau benda ada kalau ingin kendalanya dari kompleks bisa datang ke helpdesk di bawah webnya. Begitu juga dengan yang orang jadi tadi terkendala dengan emailnya jadi hal mari pastikan emailnya dan nomor telepon dari aktif. Emailnya bisa dibuka karena emailnya memang terhubung ke handphone tapi emailnya jadi untuk aplikasinya atau verifikasinya juga masuk bukan jadi kebanyakan seperti itu bisa dibuka bisa emailnya dari handphone dia ada tapi ternyata tak boleh. Baik, baik nih Kansa. Berarti kalau misalnya ada kendala baik dari pegawai ataupun pekerjanya ataupun si bendahara kita dalam dipotong dan persiapan SPT boleh sekali ya langsung datang ke KPP Pratama Pakuan KPP kita dekat. Jam pelayanannya kapan aja nih Kak? Jam pelayanan itu dari jam 8 sampai dengan jam 4 dari sini sampai dengan Jumat. Baik. Saya itu dulu ya. Sabtu Minggu istirahat dulu ya Kak. Ini. Gimana Kak kalau misalnya ada praktik ada yang ini lainan-lainan ini ada yang mau mencalonkan gitu Kak. Asal ada lognya gitu harus supaya cepat dan bisa terbantu nih semuanya. Apakah ada praktik seperti itu atau gimana kan? Tidak sih ini itu kita garap ya setelah ini kita itu ada jadi memang kita harapkan coba pada agar sama kendala atau masalah bisa ditangani kita ada stepline di bawah jadi ampeas atau mungkin kalau memang karena kita biasanya itu ada langsung kontak sudah tinggal di situ atau datang aja langsung KPP kita kebetulan sekarang kayaknya lagi buat lagi itu yang tentang dari WA ya itu yang banyak spam ya jadi memang jangan sekali-sekali klik dalam dari kita udah telepon itu jangan lebih baik dan langsung dekat. Baik, jadi semua ini layanannya dan bantuan pihak itu juga gratis ya Pak ya, tidak biaya dan juga harus berhati-hati bila ada scam ataupun calo yang menawarkan diri gitu menyelesaikan itu enggak benar semua ya kan enggak kan. Jadi apa aja. Nah, jadi untuk remaja yang masih dibutuhkan pendampingan untuk aktivasi ataupun pembuatan sertifikat digital KPJP ataupun untuk bendahara instansi ataupun badan yang mau dipandu dalam pembuatan dipotongnya sebagai persiapan kita dan metode lainnya untuk pelaporan SPT takut dengan PPH bersepajak untuk pajak 2025 boleh sekali langsung datang aja ke KPP Pelapahan Apatuan dan tidak dipungut biaya sama sekali. Oke.
Baiklah sobat pemilu semua, baiklah semua kawan pajak. Kita akhiri live kita hari ini. Semoga live hari ini bermanfaat dan bisa membantu kawan pajak semua tercerahkan terkait dengan persiapan laporan SPT tahunan kawan pajak ya, dan juga membantu semua para pengendara yang juga persiapan untuk SPT tersebut ya. Dan konklusinya yang tadi kan pertama pajak, pertama itu harus melakukan teksnya, kedua harus melakukan sertifikat digital terutama WTP, ya kepada pendatang awal baik itu instansi pemerintah maupun pada jangan lupa untuk selalu dicek apakah para karyawannya sudah menggunakan aplikasi GoFans. Nah, kalau ada karyawannya yang masih menggunakan BWP ataupun linknya belum muncul, nah itu minimal untuk melakukan aplikasi GoFans-nya. Kemudian diharapkan untuk menertibkan itu waktunya karena nanti akan terkendala bagi si karyawan atau pegawai. Laporan itu bertolong di Bali paling lambat itu Maret dan amat pada juga sepuluh itu di April dan dari air ini yang terakhir bahwa mingguan nomor sumber dan sumber tak pada baik semua ya Pak Pajak. Terima kasih atas atensi dan juga perhatian serta partisipasinya pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama mewujudkan kepatuhan pajak demi pembangunan negeri kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.